Untuk mahasiswa konversinya tadi boleh perkenalan diri dulu sekaligus on cam. Bu, izin pindah device dulu ya Bu ya. Nggak bisa Ya, kameranya. boleh. Oke, yang mau duluan silakan. Coba Mas Ganis. Mas Ganis konversi juga ya? Ya, selamat malam, Mbak. Sorry lagi ada di rumah. Ya, perkenalkan, nama saya Ganis Agananda Putra. Saya mahasiswa konversi. Dulu terakhir itu kuliah D3 di Bina Sarana Informatika sebelumnya. Oke, Mas Ganis boleh tolong ini NIM-nya di chat. Oh, siap. Ya. Oke, lanjut Mas Nur Rohim mungkin. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Selamat malam. Saya Rohim Bu, mahasiswa konversi jurusan informasi. Sebelumnya saya kuliah di Universitas Indraprasta. Oke, baik. Eh, lanjut Mas Asep. Belum, maaf, belum bisa pindah device. Boleh saya perkenalan dulu atau bagaimana Bu? Iya boleh, silakan. Boleh, saya perkenalkan nama saya Asif Kurniawan. Saya sebelumnya kuliah di Universitas Pamulang. Saya konversi ke ITTS di tahun ini. Jurusannya kemarin jurusan apa, Mas? Jurusan teknik informatika, teknik informatika. Sekarang Eh, informatika juga. Bu. oke, baik. Terima kasih. Terima Mas kasih Bu. Chandra Andrew Thomas. Selamat malam Bu Ibu Saskia. Perkenalkan saya Chandra Hendro Thomas. Em, Sebelumnya mahasiswa di UMN S1 jurusan informatika. Pindah ke ITS jurusan informatika juga. Oke, baik. Terima kasih, Mas Chandra. Eh, jadi mungkin karena teman-teman yang konversi ini baru join hari ini ya, jadi saya mau menginfokan untuk visualisasi 3D itu eh, kan teori dan praktek ya. Nah, untuk teorinya itu full di saya, kemudian untuk praktikumnya nanti ada praktisi yang akan mengajarkan membuat animasi. Saya share sedikit slide yang kemarin ya. Oke, sudah terlihat. Sudah Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi sampai pertemuan 2 itu yang mengisi saya, kemudian untuk yang biru itu praktikum. Jadi bagi teman-teman yang eh, berada di area Tangerang Raya itu diharapkan ke kampus. Karena akan lebih baik praktikumnya itu di kampus, karena software yang dipakai itu sepertinya lumayan berat ya. Jadi di kampus itu udah diinstalin semua software 3D Studio Max untuk praktikumnya.
Nah, terus yang oranye ini nanti pertemuan kelima itu saya lagi. Lalu pertemuan 9 itu saya lagi, pertemuan 12 itu saya lagi. Untuk UTS dan UASnya itu nanti eh, full praktek ya kayaknya. Itu belum saya bahas lebih lanjut. Dan untuk lab yang digunakan di kampus itu nanti di lab satu, tapi kalau misalnya lab satu tidak bisa itu ke lab 2 atau ke lab yang lainnya. Sebelumnya saya mau data dulu yang bisa ke kampus jam 7 siapa aja. Misi Bu, itu jam 7 pagi atau malam? Malam sesuai jadwal yang sekarang. Ayo siapa aja boleh raise hand yang bisa. Yang online juga nanti ditampilkan juga di Zoom. Cuman kan alangkah lebih baiknya gitu kalau misalnya langsung di kampus. Yang bisa, nggak ada yang bisa. Yang tinggal di Tangerang Raya siapa aja? Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Ya udah. Saya sih di Tangerang Bu, tapi terkadang ini lagi jam pulangnya agak cepat aja jadi bisa mungkin kita bisa di itu untuk jadwalnya. Kalau misalnya ingin pulang cepat ini izin pulang cepat sih begitu bagus. Oke. Ini mau saya catat dulu yang bisa. Siapa aja? Mas Asep tadi kemungkinan bisa ya? Agak ragu sih Bu, untuk datang jam 7 dari lokasi kerja ke kampus agak lumayan kan. Oh. Kalau Mas Bagas, Usamah bisa. Iya Bu. Mas Bagas tinggalnya di mana? Domisili di Bekasi Bu. Oh, jauh. Bintang? Saya di Kabupaten Bogor, Bu. Gunung Putri. Oh, oke, jauh ya. Mas Chandra? Eh, saya bisa sih, Bu. Bisa ya. Tinggalnya di mana, Mas? Di Tangsel juga. Oke, lanjut. Dimas? Kalau saya belum tahu sih Bu. Soalnya kan saya takutnya nanti kalau misalnya hari Selasa, kadang-kadang pergi juga sih Bu. Senin. Ini kan hari Senin. Senin ya? Ah, iya, iya Senin atau Selasaan Bu. Palingan saya kalau bisa masuk tapi kayak nggak setiap siap Senin gitu Bu. Kayak siap Minggu pasti bisa masuk saya belum tentu. Tapi kemungkinan sih Oke, pasti bisa lah. oke. Mas Ganis gimana? Izin Bu, soalnya kerjaannya nggak nentu gitu. Kadang ya Oh, diprediksi pulangnya jam berapa. Kita juga pulang kan jam setengah 6. Itu kalau nggak ada kerjaan. Terus iya. domisili juga saya dari Jati Asih soalnya Bu. Takut nggak ke Uber. Oh, oke, oke. Oke, oke. Mas Irfan? Oh, lagi di jalan ya. Mas Khalid? Mas Belum Khalid bisa, bisa. Bu. Di Bogor. Tinggalnya di... Oh, Bogor. Iya. Mas Irfan nggak bisa ya. Mas Raihan? Belum bisa, Bu. Untuk domisili saya di Jombang, Jawa Timur, Bu. Oh iya.
Eh, Mas Rizik, Mas Oh, Rizik bisa. nggak bisa, Bu. Domisili Bekasi, Bu. Oke. Mas Nur Rohim, Mabuk belum bisa karena saya domisili Depok Bu, saya di Bekasi. oke, nggak apa-apa. Mas Renaldi, Nggak bisa Bu, karena domisili saya di Bekasi. oke. Mas Rifano, Mohon izin Bu, nggak bisa soalnya domisili saya deket Cakung Bu. oke. Syahroni bisa. Ya di data saya sih ada 4 ya. Mungkin nanti 4 sampai 6 orang. Baik, kita lanjut. Mohon maaf nanti kalau misalnya saya sering stop ya karena saya masih batuk-batuk. Nah, jadi eh, mundur ke belakang sedikit tentang visualisasi 3D. Visualisasi itu adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Secara umum, visualisasi ini dalam bentuk gambar baik yang bersifat abstrak maupun nyata telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia-manusia. Dalam visualisasi 3D, objek ditampilkan dalam 3 sumbu koordinat yaitu X atau lebar, Y tinggi, dan Z kedalaman. Berbeda dengan 2 dimensi, kalau 2 dimensi itu kan hanya X dan Y titik koordinatnya. Eh, Kalau di 3D ini ada Z yaitu kedalaman yang memberikan kesan perspektif, volume, dan ruang. Contoh umum visualisasi 3D ini termasuk model arsitektur, simulasi medis, desain produk, animasi komputer, dan game. Visualisasi 3D merupakan upaya dalam proses pembuatan 3D modeling yang yang realistis atau sesuai dengan tujuan dibuatnya 3D model tersebut. Penggunaan produk dari 3D modeling pun dapat digunakan untuk animasi baik film maupun periklanan dan game atau video game seperti karakter atau objeknya. Nah, ini beberapa contoh eh, visualisasi 3D. Ada visualisasi 3D data, terus arsitektur, bangunan, kemudian simulasi medis, mesin, dan animasi. Perbedaannya dengan desain 2 dimensi yaitu biasanya kalau 2 dimensi itu hanya mempunyai dimensi lebar dan tinggi, sehingga hasil desain ruangan, objek, atau gambar tidak mempunyai volume, terlihat datar, dan kurang memberikan kesan nyata. Proses pembuatan desain 2D juga lebih sederhana karena bisa dilakukan secara manual tanpa harus menggunakan perangkat lunak seperti pembuatan desain 3 dimensi. Visualisasi 3D ini juga lebih realistis, sedangkan 2D itu tampil lebih sederhana dengan goresan garis dan warna solid. Audiens juga akan mendapatkan pengalaman lebih interaktif melalui desain 3D daripada 2 dimensi. Tujuan dari visualisasi 3D ini yaitu untuk menyajikan data kompleks secara visual, sehingga mempermudah pemahaman data yang kompleks dengan cara menyajikannya dalam bentuk visual yang intuitif, lalu meningkatkan realisme, misalnya dalam arsitektur, animasi, game, dan simulasi. Visualisasi 3D ini memungkinkan representasi yang lebih realistis daripada grafik 2 dimensi.
lalu meningkatkan efisiensi desain, eh, misalnya dalam desain produk, arsitektur, dan teknik visualisasi 3D ini memungkinkan para desainer untuk melihat dan memperbaiki kesalahan pada tahap awal sebelum diproduksi. Lalu visualisasi 3D ini juga merupakan simulasi dunia nyata yang digunakan untuk simulasi seperti pelatihan medis, simulasi penerbangan, dan model fisika yang sulit dipahami dengan grafik dua dimensi atau matematika abstrak. Kemudian elemen-elemen di visualisasi 3D. Ada space atau ruang yang merujuk pada tiga dimensi itu sendiri, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Elemen ini mencakup seluruh area di sekitar objek atau lingkungan dalam karya tiga dimensi. Penggunaan space yang efektif memastikan bahwa objek-objek ditempatkan dan diatur dengan proporsi yang tepat untuk menciptakan kesan ruang dan kedalaman yang realistis. Lalu ada garis, yaitu elemen dasar dalam 3D design yang digunakan untuk menciptakan kontur dan bentuk objek. Garis ini dapat digunakan untuk menggambar peti atau batas dari objek tiga dimensi. Garis juga membantu menentukan bentuk dan proporsi desain secara lebih jelas. Lalu ada plane atau bidang yang mewakili permukaan datar dalam karya tiga dimensi. Dalam 3D design, objek atau lingkungan seringkali terdiri dari berbagai bidang yang membentuk keseluruhan bentuk. Lalu ada massa atau volume yang merujuk pada keseluruhan isi atau bentuk fisik dari objek dalam 3D design. Elemen ini mencakup penggunaan proporsi yang tepat untuk menciptakan bentuk yang memiliki berat dan substansi visual. Kemudian yang kelima ada bentuk, yang merupakan pola dari garis-garis yang saling berhubungan mengacu pada tampilan luar objek dalam 3D design dan dapat mencakup bentuk geometri sederhana seperti bola, kubus, silinder, atau bentuk-bentuk kompleks lainnya. Dan desainer dapat menggunakan berbagai bentuk untuk menciptakan objek yang beragam dan menarik. Lalu nilai mengacu pada kecerahan atau kegelapan suatu area atau objek dalam karya 3D. Elemen ini mencakup penggunaan pencahayaan dan bayangan untuk menciptakan efek tiga dimensi dan kedalaman dalam objek. Yang ketujuh itu ada tekstur, yaitu elemen yang menggambarkan tampilan permukaan objek dalam karya tiga dimensi. Desainer grafis dapat menggunakan tekstur untuk memberikan kesan material seperti kayu, logam, kain, atau kulit sehingga menciptakan realisme visual yang lebih tinggi. Lalu yang kedelapan itu ada warna, yang merupakan salah satu elemen yang penting dalam 3D design yang digunakan untuk memberikan identitas dan nuansa pada objek atau lingkungan. Penggunaan warna yang tepat dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan tujuan komunikasi visual dan menciptakan daya tarik estetika. Kita lanjut ke sejarah singkat dari visualisasi 3D. Sebelum munculnya perangkat lunak, visualisasi pertama, orang-orang biasanya menggambar visualisasi 3D itu secara manual menggunakan titik hilang seperti contoh gambar di samping ini, di mana titik hilang atau vanishing point itu sulit dan membutuhkan banyak waktu dan pengetahuan. Karena visualisasi merupakan cara terbaik untuk berkomunikasi antara arsitek dengan klien, visualisasi telah berkembang selama ribuan tahun. Seni parietal yang dikenal sebagai lukisan gua adalah bukti bahwa komunikasi visual bertahan selamanya.
Bangsa Mesir, Yunani, dan Romawi merupakan peradaban pertama yang mengekspresikan kreativitas mereka dengan menggunakan tekstur dan material. Kemudian bertahun-tahun setelahnya kita masih bisa berkomunikasi dengan mereka melalui sisa-sisa visualisasi mereka yang masih terpelihara, yaitu arsitekturnya. Sisa-sisa gambar perspektif pertama juga berasal dari periode ini. Lanjut, Da Vinci dan awal visualisasi 3D. Da Vinci menciptakan model 3D dari berbagai inovasi seperti mesin terbang, mesin penggiling lensa cembung, dan mesin hidrolik. Karya-karya tersebut adalah representasi pertama dengan gambar perspektif yang menjadi landasan pembangunan mesin-mesin tersebut. Perkembangan visualisasi arsitektur sebelum pengenalan gambar aksonometri, ada filosofi Protagoras yang berbunyi manusia adalah ukuran segala sesuatu, di mana filosofi itu mempengaruhi seni, arsitektur, dan sains selama Renaissance, di mana tubuh manusia sebagai ukuran tetap menjadi dasar dalam arsitektur dan beberapa perangkat lunak visualisasi 3D modern menggunakan perspektif yang dimodifikasi di era tersebut. Lalu lanjut ke pengaruh industrialisasi dan Bauhaus. Di abad ke-20, visualisasi 3D berkembang pesat dalam arsitektur, terutama berkat Bauhaus. Gaya visual sederhana dengan warna dasar dan furnitur geometris menjadi ciri khas arsitektur Bauhaus yang mengandalkan teknik perspektif dan titik hilang. Selain arsitektur, visualisasi 3D juga mempengaruhi desain industri selama masa produksi furnitur massal. Lalu di 1970-an, awal perangkat lunak pemodelan dan rendering 3D dikemukakan oleh Ivan Sutherland yang menciptakan perangkat lunak pemodelan 3D pertama, yaitu Sketchpad, yang memungkinkan pembuatan objek sederhana seperti kubus dan prisma pada komputer, meskipun pada saat itu komputer pribadi masih terlalu mahal dan belum banyak digunakan. Sketchpad memulai revolusi di kalangan seniman dan arsitek. Lalu Ed Catmull menggunakan perangkat lunak 3D primitif untuk membuat model pergelangan tangan yang realistis serta mengembangkan Z-buffering, yaitu salah satu algoritma penting untuk pemetaan tekstur dan tampilan permukaan. Lalu Martin Newell juga berperan penting dalam menciptakan bentuk sederhana seperti teko utah yang menjadi ikon dalam rendering 3D. Kemudian Jim Blin memperkenalkan pemetaan tekstur dan tonjolan ke model 3D, membawa visualisasi ke tingkat realisme yang paling tinggi. Ia juga menambahkan algoritma refleksi dan scanline yang memungkinkan pengembangan animasi 3D yang kemudian mempengaruhi arsitektur dan desain industri. Lalu transformasi visualisasi arsitektur di era 80-an. Pada 1980-an, setelah Jim Blin memperkenalkan model Dolby dan pemetaan tekstur atau texture mapping, arsitek mulai memanfaatkan fraktal dalam grafik komputer. Visualisasi 3D menjadi lebih terjangkau dan diadopsi oleh banyak arsitek terkemuka, termasuk Zaha Hadid dan Peter Eisenman. Zaha Hadid melalui karyanya The Peak di tahun 1983
menggambarkan pergeseran signifikan dalam visualisasi arsitektur dengan memanfaatkan desain berbasis komputer, meninggalkan pendekatan arsitektur tradisional. Kemudian di tahun 1990-an, pengembangan perangkat lunak visualisasi 3D yang masih digunakan. Perangkat lunak pemodelan dan rendering 3D seperti Autodesk yang menggunakan teknik ray tracing mulai berkembang pesat. SyntaVision adalah salah satu program pertama yang menerapkan prinsip ini. Meskipun Tom Hudson menciptakan aplikasi TUT untuk pemodelan 3D pada akhir 1980-an, momen penting terjadi pada 1990 ketika Autodesk meluncurkan 3D Studio pertama yang dikembangkan oleh Hudson dan Dan Silva. Program ini terdiri dari 5 modul utama seperti Shaper, Loftier, Editor, Material Editor, dan Keyframing yang menjadi dasar bagi fitur Autodesk 3ds Max yang kita kenal sekarang. Nah, lanjut ke evolusi visualisasi dari metode kuno menjadi solusi futuristik. Dalam 50 tahun, visualisasi telah berubah dari metode tradisional menjadi solusi futuristik dengan menggabungkan fitur-fitur terbaik dari perangkat lunak, visualisasi awal, dan teknik-teknik lamanya. Kita kini dapat menggunakan perangkat lunak 3D terbaru untuk berbagai kebutuhan. Meskipun lebih cepat dan canggih, perangkat lunak modern tetap mendasarkan diri pada pengetahuan dari masa lalu, menunjukkan bahwa setiap langkah pengembangan terjadi dengan tujuan yang jelas. Perangkat terbaru dalam visualisasi 3D memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik. Lalu selanjutnya itu di 3D printing, revolusi visualisasi menjadi nyata. Setelah 5 dekade perkembangan visualisasi 3D, ini mesin dapat mencetak objek yang divisualisasikan menggunakan printer 3D yang awalnya hanya digunakan untuk arsitektur, desain, dan seni 3D, tetapi sekarang sudah menyebar ke berbagai sektor. Berkat printer ini juga visualisasi 3D menjadi lebih nyata dan interaktif, memungkinkan kita untuk merasakan tekstur yang sebelumnya hanya bisa kita lihat saja. Lanjut, VR tools atau virtual reality. Meskipun animasi 3D telah ada selama hampir 40 tahun, kehadiran headset VR menambahkan dimensi baru yang memungkinkan pengguna merasakan ruangan 3D yang divisualisasikan. Teknologi VR ini juga sudah meluas ke industri game dan berbagai sektor kreatif lainnya dan memperluas cakupan visualisasi 3D. Lalu, citra holografik muncul inovasi baru dalam bentuk citra holografik yang diperkenalkan oleh Zebra Imaging Inc. pada tahun 2017, di mana dari gambar 2 dimensi sederhana, kini kita memiliki hologram yang nyata, yang teknologi sebelumnya itu hanya ada di film-film fiksi ilmiah. Masa depan visualisasi peralatan VR telah membantu arsitek dan desainer menarik investor dan klien dengan
menawarkan pengalaman interaktif di ruang virtual. Selain itu, teknologi ini juga memfasilitasi kolaborasi jarak jauh yang memungkinkan perusahaan dari negara berkembang terlibat dengan perusahaan global. Kemudian, apa itu visualisasi 3D dan bagaimana cara kerjanya? Visualisasi 3D ini merupakan proses pembuatan informasi grafis yang menggunakan software 3D. Istilah ini juga dikenal dengan rendering 3D, grafis 3D, atau CGI. Teknologi ini telah menjadi salah satu teknik utama dalam menciptakan informasi digital berkualitas tinggi dan semakin populer di berbagai industri seperti manufaktur, arsitektur, teknik, film, video game, serta medis. Visualisasi 3D ini memungkinkan pembuatan gambar grafis yang realistis dengan bantuan pemodelan 3D, CGI, grafik, dan rendering. Nah, untuk dalam dunia e-commerce ini, terutama untuk produk mewah, visualisasi 3D biasanya memberikan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dengan menampilkan produk secara 360 derajat dan real time. Visualisasi 3D ini membantu menampilkan semua detail produk untuk memenuhi ekspektasi pelanggan yang tinggi. Penggunaan visualisasi 3D itu seperti yang disebutkan di slide sebelumnya tadi, ada dalam desain produk, arsitektur, simulasi medis, dan lain sebagainya. Untuk didesain, produksi, dan presentasi, visualisasi 3D ini alat yang sangat berguna untuk menunjukkan prototipe atau produk akhir kepada pemangku kepentingan. Dalam desain, teknik ini memungkinkan desainer untuk menggambarkan produk dalam lingkungan nyata, mengidentifikasi potensi risiko, dan memperbaiki proses desain untuk mendorong inovasi. Kemudian di bidang pemasaran, tampilan produk 3D memiliki kekuatan untuk membedakan produk, membuat demonstrasi 3D jauh lebih efisien dibandingkan dengan mengambil banyak foto dari objek yang sama. Kemudian visualisasi 3D di arsitektur dan desain interior, perangkat lunak visualisasi 3D, teknologinya memungkinkan kolaborasi digital seperti produksi komponen bangunan yang cepat dan pengurangan kesalahan, serta penyajian dan pemeliharaan proyek. Klien juga kini dapat melihat tampilan proyek mereka sebelum dimulai, termasuk dari tata letak bangunan, desain interior dan eksterior, lalu pencahayaan di dalam ruangannya, kemudian tekstur dindingnya mungkin, dan konteks geografis lainnya. Kemudian dalam sektor hiburan dan media, visualisasi 3D ini memungkinkan konten digital yang mengesankan dapat diproduksi untuk berbagai keperluan, termasuk film, game, iklan, dan video musik. Seniman sekarang dapat mewujudkan imajinasi mereka dalam bentuk karakter yang terlihat nyata. Selain sektor-sektor tersebut, visualisasi 3D juga digunakan dalam industri elektronik, lingkungan akademis, percetakan dan penerbitan, aplikasi kesehatan, dan perencanaan diagnostik. Kemudian tren visualisasi 3D di e-commerce, beberapa inovasi terbarunya itu misalnya augmented reality, di mana teknologi ini memungkinkan pembeli untuk memproyeksikan citra 3D produk ke dalam lingkungan nyata mereka,
dan memberikan pengalaman yang interaktif. Kemudian kombinasi produk dengan menggabungkan model 3D dari produk merek tertentu, seniman dapat menciptakan visual yang lebih murah dan cepat dibandingkan dengan metode fotografi konvensional. Lalu layanan visualisasi 3D melalui penyediaan gambar fotorealistik, animasi 3D, model 360 derajat, dan konten lainnya. Visualisasi 3D membantu dalam pra-penjualan produk e-commerce yang memungkinkan perusahaan untuk mengukur pasar dan menawarkan pra-pemesanan barang atau jasa mereka. Proses pembuatan visualisasi 3D itu melibatkan beberapa langkah kunci atau langkah utama, mulai dari menentukan cakupan proyek hingga pemodelan, rendering, dan pasca pemrosesan. Nah, yang pertama itu menetapkan tujuan dan persyaratan yang jelas, misalnya menentukan tujuan gambar apakah untuk menjual produk atau layanan, apakah dapat sangat membantu dalam merancang proyek. Lalu yang kedua itu mengumpulkan sumber daya dan referensi, mengumpulkan materi atau sumber daya dan referensi yang diperlukan untuk pemodelan yang akurat. Mengumpulkan sumber daya ini sangat penting karena mata manusia secara alami dapat mendeteksi kesalahan pada objek dan pemandangan yang sudah dikenal. Setiap detail harus akurat dalam proses desain ini. Lalu pemodelan dan tekstur. Setelah itu melakukan pemodelan dan tekstur, menciptakan model 3D yang terperinci dan menerapkan tekstur merupakan tugas yang memerlukan ketelitian tinggi. Langkah ini seringkali melibatkan perangkat lunak desain berbantuan komputer atau Computer Aided Design atau CAD. Lalu pencahayaan dan rendering. Langkah selanjutnya itu menyiapkan pencahayaan dan merender adegan atau scene yang sangat penting untuk mencapai tingkat realisme yang diinginkan. Mesin render seperti V-Ray sangat efektif dalam menghitung cahaya, bayangan, pantulan, dan elemen lainnya. Kemudian pasca pra-pemrosesan dan penyesuaian akhir. Lalu kita lanjut ke pemodelan 3D. 3D modeling ini adalah proses menciptakan objek 3 dimensi menggunakan perangkat lunak khusus yang dikenal sebagai perangkat lunak pemodelan 3D. Salah satu contohnya itu yang nanti akan kita gunakan 3ds Max. Lalu 3D modeling ini adalah representasi 3 dimensi digital dari suatu objek atau surface yang dibangun dengan memanipulasi titik-titik virtual di dalam ruang. Ada 3 jenis utama pemodelan 3D dalam CAD, yaitu ada solid, wireframe, dan surface.
Untuk solid modeling itu, solid atau padat dianggap sebagai dasar dari pemodelan 3D. Proses ini dimulai dari bentuk dua dimensi atau 3D sederhana atau bentuk primitif seperti kubus, bola, kerucut, dan silinder. Berbagai bentuk geometris ini berfungsi sebagai blok bangunan yang memungkinkan desainer untuk memanipulasi atau mengubah bentuk ini menjadi model yang lebih kompleks dan dengan cara menambah atau mengurangi blok-blok tersebut sehingga menghasilkan versi digital dari suatu objek. Solid modeling ini juga tidak hanya sekedar menampilkan model 3D, tetapi juga menawarkan akurasi tinggi dalam hal dimensi dan sudut yang mendukung analisis komputer dan pembuatan prototipe digital. Karena sifatnya presisi, pemodelan solid banyak digunakan di bidang teknik dan manufaktur yang mengutamakan ketepatan pengukuran. Nah, berbeda dengan wireframe dan surface modeling, solid modeling ini dapat dibedakan lebih lanjut berdasarkan 4 elemen kunci dari solid object, yaitu lengkap, valid, tidak ambigu, dan padat. Kelebihannya adalah software atau tools yang digunakan itu cukup sederhana dan tidak memerlukan pelatihan yang panjang untuk dipahami. Proses pembuatan model 3D solid juga tidak membutuhkan peralatan yang berperforma tinggi, hasilnya memiliki akurasi tinggi dalam dimensi yang menyerupai objek nyata. Namun kekurangannya itu hasil akhirnya terlihat sedikit kaku dan kurang realistis. Lalu wireframe modeling. Istilah wireframe ini berasal dari penggunaan kawat logam untuk menggambarkan bentuk 3D objek padat, di mana dalam model wireframe ini tidak ada permukaan yang terlihat, bahkan komponen internal atau desain yang mendasarinya juga dapat terlihat. Model ini dibangun dengan menghubungkan setiap titik yang disebut vertex menggunakan garis atau kurva. Dalam pemodelan wireframe, segitiga adalah elemen poligonal dasar. Model ini dibuat dengan menghubungkan titik-titik sudut melalui segmen garis yang disebut tepian yang bisa berupa garis lurus atau lengkung untuk membentuk sisi. Setiap sisi geometris ini terdiri dari minimal 3 titik sudut yang dapat terhubung ke satu atau lebih titik sudut. Modifikasi bentuk dan ukuran model dilakukan dengan mengubah posisi titik sudutnya tadi. Kelebihannya itu hasilnya dapat memiliki permukaan dan kurva yang lebih kompleks dibandingkan dengan 3D modeling yang solid. Kemudian kekurangannya itu membutuhkan pelatihan dan spesifikasi peralatan yang lebih tinggi daripada solid tadi karena menghasilkan grafik dan resolusi yang lebih tinggi juga. Lalu surface modeling atau pemodelan permukaan. Meskipun lebih rumit daripada pemodelan wireframe, pemodelan ini tidak seteknikal pemodelan solid. Pemodelan surface ini menghasilkan permukaan yang halus dan kompleks, berbeda dengan yang solid. Pemodelan ini tidak dapat diiris dan mungkin tidak akurat secara geometris karena fokusnya adalah representasi visual bagian luar dan kontur objek. Kemudian memberikan kebebasan bagi desainer untuk membuat model 3D tanpa harus terlalu memperhatikan akurasi dimensi. Teknik ini banyak digunakan untuk ilustrasi, rendering arsitektur, animasi 3D dalam game, dan presentasi lainnya. Nah, tekniknya ini menggunakan garis panduan untuk menetapkan bentuk dan kelengkungan suatu komponen.
Perangkat lunak kemudian menghasilkan permukaan halus yang menghubungkan garis-garis tersebut. Metode ini menyerupai cara pesawat dan kapal dibuat, di mana garis panduan berfungsi seperti tulangnya dalam struktur pesawat, sedangkan permukaan berfungsi sebagai kulit metaliknya. Kelebihannya itu menghasilkan permukaan yang lebih halus dan kompleks, menawarkan tingkat realisme yang lebih tinggi lagi, yang sangat dihargai di industri seperti arsitektur, otomotif, dan penerbangan. Namun kekurangannya itu lebih rumit dan memerlukan keterampilan lebih tinggi dalam grafis serta penggunaan program atau perangkat lunaknya tingkat lanjut. Kemudian pemodelan animasi 3D dibedakan menjadi dua, ada hard surface dan organik. Jadi ini sebenarnya pecahan dari jenis pemodelan tadi. Jadi untuk hard surface itu objek dengan permukaan yang cenderung geometris atau berbentuk kotak sehingga terkesan lebih keras dan biasanya memiliki sudut di setiap sisinya. Secara sederhana, model hard surface ini mencakup semua bentuk objek yang diciptakan atau dibangun oleh manusia seperti arsitektur, robot, kendaraan, dan berbagai model lainnya, misalnya monitor komputer atau ponsel, kursi, meja, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang organik, memiliki bentuk yang cenderung halus atau aerodinamis, hampir tanpa sudut seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Model organik ini umumnya memiliki bentuk yang lebih halus dengan sedikit tiang tajam. Selain itu, perbedaan antara permukaan keras atau hard surface dengan organik sering ditentukan oleh apakah objek tersebut akan dianimasikan atau dideformasi. Sebagai contoh, jika sebuah aset direncanakan untuk dianimasikan, maka itu dianggap organik. Sebaliknya, jika objek itu statis, maka permukaannya dianggap keras atau hard. Misalnya, tempat sampah dalam animasi adalah sebuah objek permukaan keras atau hard surface, tetapi jika tempat sampah tersebut uh, akan dianimasikan untuk bergerak, maka akan menjadi model organik. Jadi kembali pada cara model tersebut dibuat, apapun yang akan dianimasikan harus dirancang dengan spesifik untuk memastikan bahwa pergerakannya itu terlihat alami. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu atau lanjut? Kita lanjut. Selanjutnya konsep dasar dari 3D modeling itu ada titik atau vertex yang merupakan pojok atau titik dalam ruang 3 dimensi, di mana saat objek dibuat, sejumlah vertex akan dihubungkan untuk membentuk wajah atau permukaan objek. Lalu ada garis atau edge
adalah garis lurus yang menghubungkan dua vertex edge ini membentuk tepi atau batas dari wajah objek. Lalu wajah atau face yaitu permukaan datar yang terbentuk ketika edge dan vertex digabungkan. Wajah ini menciptakan bidang yang membentuk objek 3D. Lalu poligon adalah bentuk dua dimensi yang dibentuk oleh 3 atau lebih vertex yang dihubungkan oleh edge. Poligon ini membentuk wajah objek 3D. Kemudian mesh adalah model yang terdiri dari titik sudut, tepi, dan permukaan yang secara keseluruhan membentuk sebuah bentuk 3 dimensi. Kemudian texturing texturing adalah proses menambahkan rincian permukaan dan warna pada model 3D untuk memberikan tampilan yang lebih realistis atau bergaya. Proses tekstur biasanya berjalan beriringan dengan shading untuk menciptakan penampilan berbagai jenis material. Shader sendiri adalah program yang menentukan bagaimana cahaya berinteraksi dengan permukaan model 3D dan digunakan untuk menciptakan berbagai efek mulai dari pencahayaan datar yang sederhana hingga material kompleks seperti kulit, bulu, air, logam, plastik, kayu, atau kain. Texturing ini merupakan bagian penting dalam proses 3D modeling karena menambah elemen realisme pada model 3D. Dengan menerapkan texturing dan shading pada model 3D, animator dapat menciptakan tampilan rincian permukaan seperti adanya tonjolan, goresan, dan ketidaksempurnaan yang membentuk objek terlihat lebih realistis dan meyakinkan. Selain itu, kedua hal tersebut juga dapat merepresentasikan berbagai material seperti logam, plastik, dan kain, serta efek yang lebih kompleks seperti refleksi, transparansi, dan luminositas. Jenis-jenis 3D texturing itu ada solid texturing. Dalam ruang 3 dimensi, variasi warna disesuaikan pada setiap titik model, alih-alih menempatkan tekstur 2 dimensi secara bertumpuk. Akibatnya warna dan kilau berubah tergantung pada posisinya di peta. Kemudian ada geometric texturing. Dalam hal ini, gambar nyata dapat diterapkan pada permukaan objek 3D. Selain itu, tekstur disesuaikan dengan mengubah geometri permukaan objek. Nah, untuk prosesnya itu terdapat 4 bagian utama. Ada UV mapping, di mana nanti kalian itu minggu depan mulai ke bikin basic 3D modeling, terus UV mapping juga, kemudian shading juga. Oke, untuk prosesnya itu, yang pertama itu UV mapping. UV map ini adalah representasi 2 dimensi dari permukaan 3D model yang digunakan untuk menerapkan tekstur. UV map menunjukkan bagaimana tampilan permukaan model 3D jika dibuka dan diratakan ke dalam bidang 2 dimensi. Lalu, texture creation. Tekstur dapat dibuat dengan berbagai teknik, termasuk melukis, fotografi, dan generasi prosedural menggunakan perangkat lunak.
Nah, teknik-teknik ini digunakan untuk menciptakan tampilan berbagai material dan efek. Kemudian ada tekstur mapping. Tekstur diterapkan pada model 3D menggunakan UV map. Desainer menyelaraskan gambar tekstur dengan UV map agar tampil dengan benar di permukaan model 3D. Lalu texture adjustment, setelah tekstur dipetakan di model 3D, desainer melakukan penyesuaian untuk memastikan tampilan yang tepat dalam konteks adegan atau scene. Singkatannya, singkatannya apa ya? Itu kayaknya kalian akan lebih tahu nanti pas langsung praktek deh. Lalu tekstur adjustment ini meliputi penyesuaian warna, kecerahan, atau kontras tekstur, atau menambahkan lapisan tekstur tambahan untuk menciptakan efek yang lebih kompleks. Kemudian karakter texturing. Nah, nanti kalian juga praktikumnya itu eh, kayak membangun karakter animasi ya. Nah, untuk karakternya itu manusia biasanya nanti untuk praktikum. Sebagian kita lanjut dulu. Sebagian besar karakter adalah manusia. Umumnya model karakter yang realistis memerlukan tekstur yang mendetail pada setiap bagian tubuh. Misalnya pada tekstur kepala 3D, setiap bagian kepala perlu mendapatkan perhatian khusus. Misalnya itu tekstur rambut pada 3D model harus dibuat halus menyerupai rambut asli. Lalu tekstur wajah 3D. Saat mengerjakan tekstur wajah model 3D, penting untuk memastikan simetrisnya. UV map memungkinkan pembagian wajah menjadi garis dan bagian-bagian, sehingga lebih mudah untuk membuat kedua sisi mulut dan hidung, serta kedua mata dengan ukuran, kedalaman, dan bentuk yang sama. Lalu tekstur kulit. Proses tekstur kulit memerlukan penambahan kekasaran, bayangan, dan pengecatan dengan warna yang sesuai. Terus juga dapat menambahkan fitur khusus seperti bintik-bintik, tai lalat, dan bekas luka. Kemudian ada teknik texturing atau tekstur prosedural, eh, yaitu membuat tekstur secara programatik menggunakan algoritma dan fungsi matematis. Teknik ini sering digunakan untuk menciptakan pola yang kompleks dan tekstur alami seperti awan, batu, atau air. Lalu image-based texturing menerapkan gambar pada model 3D untuk menghasilkan detail permukaan yang realistis.
Lalu painting, menggunakan software painting digital untuk tekstur yang bergaya atau artistik. Lalu stenciling, menerapkan tekstur secara selektif pada area tertentu dari model 3D dengan menggunakan mask atau stencil. Lalu tekstur blending, mencampurkan beberapa tekstur untuk menciptakan detail permukaan yang kompleks seperti karat atau kotoran. Lalu normal mapping yang mensimulasikan tampilan benjolan dan penyok pada permukaan datar dengan menggunakan gambar 2 dimensi yang mengkodekan normal permukaan atau vektor yang tegak lurus terhadap permukaan objek 3D pada titik tertentu. Lalu displacement mapping menambahkan detail geometris pada permukaan model 3D dengan menggunakan gambar skala abu-abu untuk mendistorsi geometri permukaan. Lalu tiling untuk tekstur pola yang dapat diulang secara mulus di seluruh permukaan besar seperti lantai atau dinding. Lalu teknik shading itu ada beberapa hal juga. Nah, yang pertama itu ada fog shading. Menghitung pencahayaan model 3D berdasarkan sudut antara permukaan dan sumber cahaya. Teknik ini sering digunakan untuk mensimulasikan pantulan cahaya pada permukaan yang halus. Lalu ada Lambertian shading, teknik pencahayaan dasar yang menggunakan hukum refleksi diffuse untuk mensimulasikan tampilan permukaan yang matte. Lalu ray tracing mensimulasikan perilaku sinar cahaya saat berinteraksi dengan permukaan dalam scene, menghasilkan efek pencahayaan yang sangat realistis. Kemudian ada blind Phong shading yang merupakan modifikasi dari Phong shading yang lebih efisien dan memberikan hasil yang lebih baik untuk permukaan dengan bentuk yang kompleks. Lalu tone shading menggunakan warna datar yang sederhana untuk menciptakan tampilan animasi kartun 2 dimensi. Cell shading yaitu jenis tone shading yang menambahkan garis tebal berwarna hitam pada tepi model 3D untuk menciptakan tampilan animasi buku komik atau gambar tangan. Lalu ada subsurface scattering, yaitu mensimulasikan cara cahaya berinteraksi dengan material tembus cahaya seperti kulit, lilin, atau marmer. Lalu ambient occlusion mensimulasikan cara bayangan terbentuk oleh pencahayaan tidak langsung dan cahaya ambient. Kemudian anisotropic shading mensimulasikan tampilan logam yang disikat, rambut, atau bulu dengan menggunakan model
pencahayaan arah. Lalu global illumination mensimulasikan cahaya memantul dari permukaan dan menerangi objek lain dalam sebuah scene. Lalu image-based lighting menggunakan gambar dari lingkungan dunia nyata untuk mensimulasikan pencahayaan dan pantulan dengan akurat pada model 3D.